Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Sari dengan NIM 2220503. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Kegiatan P5 terhadap Sikap Mandiri Siswa di SMA Negeri 6 Kota Kediri. Untuk pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Kurikulum merupakan alat yang digunakan sebagai perencanaan untuk mendukung proses pembelajaran. Salah satu perkembangan kurikulum di Indonesia yaitu hadirnya kurikulum Merdeka Belajar, yang mana kurikulum tersebut merupakan salah satu konsep pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk bersikap mandiri. Dalam rangka mewujudkan konsep kurikulum Merdeka tersebut, hadirlah kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang salah satu dimensinya yaitu menuntut siswa untuk mandiri, yang di dalamnya terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu aspek pemahaman diri dan situasi yang dihadapi oleh siswa, dan yang kedua yaitu regulasi diri. Selanjutnya yang B yaitu rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kegiatan P5 terhadap sikap mandiri siswa, dan yang kedua yaitu berapa besar pengaruh kegiatan P5 terhadap sikap mandiri siswa. Untuk yang bagian C yaitu tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh kegiatan P5 terhadap sikap mandiri siswa, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh kegiatan P5 terhadap sikap mandiri siswa. Untuk bagian yang D yaitu manfaat teoritis. Ada tiga manfaat. Yang pertama, pemahaman tentang mekanisme kegiatan P5 dalam mempengaruhi sikap mandiri siswa. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kegiatan P5. Dan yang ketiga, yaitu memberi kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, pendidik dapat merancang beragam program yang lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian siswa. Yang kedua, sekolah atau lembaga dapat melakukan perubahan yang diperlukan tentang kemanfaatan program. Dan yang terakhir yaitu pendidik dapat lebih fokus merancang program yang berkaitan dengan kemandirian siswa. Untuk yang E yaitu ruang lingkup dan batasan penelitian. Di sini memfokuskan untuk mengungkap dan menguraikan pengaruh kegiatan P5 terhadap sikap mandiri siswa kelas 10 di SMAN Negeri 6 Kota Kediri. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mandiri siswa tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan P5, namun juga faktor-faktor internal seperti minat belajar siswa, tingkat kesadaran siswa, dan juga motivasi siswa itu sendiri. Oleh sebab itu, sangat sulit untuk memperhatikan semua aspek tersebut secara bersamaan. Peneliti menentukan beberapa pertimbangan seperti yang pertama, mengambil data siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Kota Kediri, dan yang kedua, memahami sejauh mana kegiatan P5 dalam meningkatkan kemandirian siswa di SMA Negeri 6 Kota Kediri. Bagian F yaitu penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil satu penelitian terdahulu yang berjudul tentang implementasi proyek P5, tema kewirausahaan terhadap kemandirian siswa di sekolah dasar. Dalam penelitian ini diteliti oleh Muhammad Abdul Fattah dan Erna Zumrotun pada tahun 2023. Penelitian tersebut dilakukan terhadap peserta didik kelas 4 SDN 5 Kedung Sari dalam wawancara dengan kepala sekolah. Hasil dari penelitian tersebut bahwa implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki efek yang sangat positif pada kemandirian belajar siswa kelas 4 di SDN 5 Kedung Sari. Adapun terdapat hambatan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman guru dan peserta didik. Bagaimanapun efektivitas kegiatan P5 tersebut dapat ditingkatkan dengan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori. Untuk pembahasan yang pertama dalam bab 2 ini yaitu poin A, deskripsi teori. Yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar
mengamati dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Melalui P5, peserta didik didorong untuk terus berkontribusi pada lingkungan sekitar, memiliki kompetensi, kecerdasan, dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk yang kedua, yaitu sikap mandiri siswa. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran diri dan situasi yang dihadapi dan mampu memiliki strategi yang sesuai, serta mengantisipasi tantangan yang terjadi dan hambatan yang mungkin akan dihadapi oleh siswa tersebut. Yang kedua, yaitu regulasi diri. Pelajar Pancasila yang mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk selanjutnya yaitu poin B, kerangka teoritis. Di sini terdapat bagan dari kerangka teoritis dari penelitian proposal saya. Kegiatan P5 di sini sebagai variabel independen atau X dan sikap mandiri siswa sebagai variabel dependen atau Y yang akan diujikan kepada responden dan akan menghasilkan sebuah hasil penelitian. Untuk selanjutnya yaitu poin C, hipotesis penelitian. HA, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan P5 terhadap sikap mandiri siswa di SMA Negeri 6 Kota Kediri, dan HO, apa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan P5 terhadap sikap mandiri siswa di SMA Negeri 6 Kota Kediri. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk poin yang A, yaitu rancangan penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, yang digunakan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dengan cara menggunakan data yang berupa angka sebagai alat untuk menganalisis hipotesis mengenai sesuatu atau apa yang ingin diketahui. Yang kedua, yaitu jenis penelitian, menggunakan jenis penelitian korelasional, yaitu suatu penelitian untuk mengetahui hubungan atau tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga variabel tersebut tidak ada unsur manipulatif. Jenis analisis korelasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier sederhana, yang merupakan suatu metode persamaan yang menggabungkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor, yaitu ditandai oleh huruf X, dengan satu variabel tak bebas atau respons yang ditandai dengan huruf Y yang biasanya digambarkan secara garis lurus. Untuk yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Pembahasan pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 6 Kota Kediri. Di sini terdapat tabel yang berisi jumlah siswa-siswi SMA Negeri 6 kelas 10 di SMA Negeri 6 Kota Kediri, yang total keseluruhannya yaitu 420 siswa, di mana setiap jenjang ada IPA dan IPS, dan IPA terdapat 5 kelas dan IPS terdapat 7 kelas. Untuk selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Yang pertama, kita akan menentukan seberapa sampel minimal yang harus diambil dalam penelitian kali ini, dan ini rumusnya. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini akan berjumlah 420 siswa dan tingkat kesalahannya kita menggunakan 10%, maka besarnya sampel penelitian ini adalah, jadi dapat disimpulkan bahwa sampel yang diperoleh yaitu 80,7, maka untuk memudahkan perhitungan, sampel dibulatkan menjadi 81 responden. Setelah menentukan hasil minimal sampel yang harus diambil dalam penelitian ini, selanjutnya kita akan menggunakan cluster random sampling berdasarkan jenis kelasnya yaitu IPA dan IPS dengan rumus jumlah cluster IPA atau IPS
dibagi jumlah keseluruhan kelas 10 dikali sampel minimal yang diambil. Di sini terdapat tabel dari kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS, di mana kelas 10 IPA memperoleh hasil 34 siswa dan kelas 10 IPS memperoleh 47 siswa. Selanjutnya yaitu menggunakan multi-stage random sampling dengan rumus jumlah siswa di kelas dibagi jumlah keseluruhan dari IPA ataupun IPS dikali hasil random cluster. Di sini terdapat tabel yang telah dijelaskan bahwa kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS yang telah dihitung sesuai rumus yang saya sebutkan tadi dengan hasil yaitu masing-masing dari kelas IPA maupun kelas IPS keseluruhan diambil 7 sampel siswa dalam penelitian kali ini. Untuk poin C yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang saya gunakan pada proposal kali ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada kuesioner untuk dijawab. Dalam penelitian ini digunakan metode kuesioner tertutup di mana responden diberikan pilihan jawaban yang telah disediakan. Jenis kuesioner penelitian yang dipilih menggunakan kuesioner jenis scoring atau penskoran dengan menggunakan skala penggunaan Likert seperti pada tabel berikut ini. Untuk poin B yaitu instrumen penelitian. Dalam variabel kegiatan P5 di sini menggunakan teori dari Sudibya yang menjelaskan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam kurikulum Merdeka itu tahapannya ada dua, yaitu konseptual dan kontekstual. Di sini dimensi dan indikatornya telah dijelaskan dalam tabel berikut. Ada dua dimensi, yaitu pemahaman konseptual P5 dan pemahaman kontekstual P5. Dari pemahaman konseptual P5 ada 5. Yang pertama, kemampuan menentukan tujuan belajar dan proyek secara mandiri. Yang kedua, kemampuan mengelola waktu dan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, kemampuan mencari dan mengelola informasi secara mandiri. Yang keempat, kemampuan mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu kemampuan refleksi dan evaluasi diri setelah menyelesaikan proyek. Untuk yang kedua yaitu pemahaman konseptual dari kegiatan kontekstual, maksud saya dari kegiatan P5. Poinnya ada 5. Yang pertama, kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi dan tantangan. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekitar. Yang keempat, kemampuan dalam mengintegrasikan nilai dan budaya lokal dalam proyek. Dan yang terakhir yaitu kemampuan refleksi terhadap pengalaman dan pembelajaran kontekstual. Untuk instrumen penelitian yang selanjutnya yaitu variabel dari sikap mandiri siswa. Saya menggunakan teori dari Eka Ratnaningsih dan Pati 5 yang menjelaskan bahwa sikap mandiri siswa itu ada 2 subdimensi. Yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua yaitu regulasi diri. Di sini terdapat tabel yang menjelaskan tentang dimensi dan indikatornya. Yang pertama, dimensi dari pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Indikatornya yang pertama, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan refleksi atau perbaikan diri. Yang ketiga, mampu mengontrol, mengelola emosi dalam situasi yang menantang atau stres. Yang keempat, mampu mengenali, menghargai perbedaan individu dalam kelompok. Yang kelima yaitu menunjukkan kepekaan terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain dalam situasi sosial. Untuk yang kedua, dimensinya yaitu regulasi diri. Indikatornya kemampuan regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, prestasi dan pengembangan diri, serta rencana strategi untuk mencapainya. Yang ketiga, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Yang keempat, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Untuk yang terakhir yaitu percaya diri, tangguh, dan adaptif. Untuk yang selanjutnya yaitu E, teknik analisis data. Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, pengorganisasian ke dalam pola, kategori, dan unit dasar.
Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan 3 analisis data. Yang pertama yaitu uji validitas instrumen, yang kedua menggunakan uji reliabilitas instrumen, dan yang ketiga yaitu menggunakan uji regresi linear sederhana. Sekian penjelasan proposal saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.